Selamat datang di AD Prasetya Channel, channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan di sekitar kita. Mari kita mulai. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang penting bagi kita semua, yaitu bagaimana mempersiapkan dan menjalani masa tua yang bermakna. Masa tua adalah fase kehidupan yang pasti akan kita lalui. Alih-alih merasa khawatir, mari kita fokus pada apa yang bisa kita persiapkan agar senja hidup kita tetap produktif, bahagia, dan penuh arti. Ada 7 hal penting yang akan kita bahas kali ini. Yuk, kita mulai. Poin 1. Keamanan keuangan. Uang bukan hal utama, tapi diperlukan. Pilar pertama adalah keamanan keuangan. Kita semua setuju bahwa uang bukanlah segalanya, dan kebahagiaan sejati tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah uang yang kita miliki. Namun, realitanya, uang tetap memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Di usia senja, memiliki keamanan finansial akan memberikan kita kemandirian, ketenangan pikiran, dan kebebasan untuk menikmati hidup tanpa harus terlalu khawatir dengan kebutuhan dasar. Penjelasan. Kemandirian. Dengan keuangan yang stabil, kita tidak perlu terlalu bergantung pada anak cucu atau orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini menjaga harga diri dan kemandirian kita. Ketenangan pikiran. Kekhawatiran akan masalah keuangan dapat menjadi sumber stres yang besar. Keamanan finansial membantu kita mengurangi stres dan fokus pada hal-hal yang lebih penting, seperti kesehatan dan kebahagiaan. Kebebasan memilih. Kita bisa memiliki pilihan untuk melakukan hal-hal yang kita sukai, seperti berlibur, menekuni hobi, atau bahkan membantu orang lain yang membutuhkan. Tips praktis. Perencanaan jangka panjang. Mulailah merencanakan keuangan masa pensiun jauh-jauh hari. Berbisnis, menabung dan investasi. Sisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan dan pertimbangkan bisnis atau investasi yang sesuai dengan profil risiko dan kemampuan Anda. Bijak dalam pengeluaran. Hindari gaya hidup konsumtif dan prioritaskan kebutuhan. Penting untuk mencari sumber pendapatan pasif. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk memiliki sumber penghasilan yang tidak memerlukan banyak tenaga di usia senja. Poin 2. Badan yang sehat. Badan yang sehat dan mampu mandiri adalah hal yang penting. Pilar kedua adalah badan yang sehat. Kesehatan adalah aset yang tak ternilai harganya. Di usia muda, kita seringkali kurang menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan. Minuman beralkohol, merokok, minuman manis dan begadang adalah hal yang umum di masa muda. Namun, di masa tua, kesehatan fisik yang prima akan sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Badan yang sehat memungkinkan kita untuk tetap aktif, mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan menikmati hidup dengan lebih optimal. Penjelasan. Kemandirian fisik. Kesehatan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain, seperti mandi, berpakaian, makan, dan bergerak. Kualitas hidup. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa lebih leluasa melakukan hal-hal yang kita sukai, berinteraksi dengan orang lain, dan menikmati hobi. Mencegah beban. Kesehatan yang terjaga dapat mengurangi risiko penyakit kronis yang memerlukan perawatan mahal dan bisa menjadi beban bagi keluarga. Tips praktis. Pola makan sehat. Konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, serta batasi makanan awetan dan tinggi gula. Olahraga teratur. Lakukan aktivitas fisik yang sesuai dengan kemampuan Anda, seperti berjalan kaki, bersepeda santai, atau senam ringan. Istirahat yang cukup. Pastikan Anda mendapatkan tidur yang berkualitas setiap malam. Pemeriksaan kesehatan rutin. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi dini potensi masalah kesehatan. Poin 3. Lingkungan pertemanan dan sosial. Buka kesempatan mengikuti kelompok pertemanan baru. Pilar ketiga adalah lingkungan pertemanan dan sosial yang positif. Manusia adalah makhluk sosial, dan interaksi dengan orang lain sangat penting untuk kesehatan mental dan emosional kita, terutama di usia senja. Ketika rutinitas pekerjaan berkurang atau anak-anak sudah mandiri, lingkungan pertemanan dan sosial yang aktif dapat mengisi kekosongan, memberikan dukungan, dan menambah semangat hidup. Penjelasan. Mengurangi kesepian. Interaksi sosial yang teratur dapat mencegah perasaan kesepian dan isolasi yang sering dialami oleh lansia. Dukungan emosional. Teman dan komunitas dapat memberikan dukungan emosional saat kita menghadapi tantangan di usia tua. Stimulasi mental. Berinteraksi dengan orang lain, belajar hal baru dalam kelompok, atau berbagi hobi dapat menjaga pikiran tetap aktif dan tajam. Tips praktis. Aktif mencari komunitas baru. Jangan ragu untuk bergabung dengan kelompok yang memiliki minat yang sama dengan Anda, seperti klub hobi, kelompok belajar, komunitas keagamaan,
atau organisasi sosial. Jaga hubungan baik dengan teman lama. Tetaplah terhubung dengan teman-teman lama dan luangkan waktu untuk bertemu atau berkomunikasi. Terbuka untuk pertemanan dengan generasi yang lebih muda. Berinteraksi dengan generasi yang lebih muda dapat memberikan perspektif baru dan menjaga kita tetap merasa relevan. Menjadi pendengar yang baik dan berkontribusi. Berikan perhatian pada orang lain dan bagikan pengalaman serta pengetahuan Anda. 4. Adanya tujuan hidup agar semangat. Selalu memiliki hal menyenangkan yang harus dikerjakan. Pilar keempat adalah adanya tujuan hidup yang memberikan semangat. Memiliki sesuatu untuk dinantikan dan dikerjakan setiap hari akan memberikan kita motivasi dan rasa bahagia, berapapun usia kita. Tujuan hidup di usia senja tidak harus sesuatu yang besar atau ambisius, tetapi bisa berupa hal-hal sederhana yang kita nikmati dan memberikan makna bagi hidup kita. Penjelasan. Memberikan motivasi. Tujuan hidup memberikan alasan untuk bangun di pagi hari dan menjalani hari dengan antusias. Mencegah kebosanan. Memiliki kegiatan yang terencana dan dinikmati dapat mencegah perasaan bosan dan tidak produktif. Meningkatkan rasa bahagia. Melakukan hal-hal yang kita sukai dan merasa berguna akan meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Tips praktis. Tekuni hobi yang tertunda. Ini adalah waktu yang tepat untuk kembali menekuni hobi yang dulu sempat tertunda karena kesibukan. Pelajari hal baru. Jangan pernah berhenti belajar. Ikuti kursus, baca buku, atau pelajari keterampilan baru yang menarik minat Anda. Menjadi relawan, berkontribusi pada kegiatan sosial atau menjadi relawan dapat memberikan rasa berguna dan membantu orang lain. Menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga, merencanakan kegiatan bersama cucu, anak, atau pasangan dapat menjadi tujuan hidup yang menyenangkan. Poin 5. Ketahanan emosi, kedewasaan, bersyukur dan menerima ketentuan. Pilar kelima adalah ketahanan emosi. Di usia senja, kita mungkin akan menghadapi berbagai perubahan dan tantangan, seperti perubahan fisik, kehilangan orang terdekat, atau perubahan dalam dinamika keluarga. Kemampuan untuk mengelola emosi dengan dewasa, selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, dan menerima ketentuan hidup akan membantu kita menjalani masa tua dengan lebih tenang dan damai. Penjelasan. Mengurangi stres. Ketahanan emosi membantu kita menghadapi tekanan dan perubahan tanpa mudah terpuruk. Meningkatkan kebahagiaan. Rasa syukur akan fokus pada hal-hal positif dalam hidup dan meningkatkan rasa bahagia. Menerima kenyataan. Kemampuan menerima ketentuan hidup membantu kita berdamai dengan masa lalu dan fokus pada masa kini. Tips praktis. Latih rasa syukur. Setiap hari, luangkan waktu untuk memikirkan hal-hal baik yang Anda miliki. Kelola stres dengan baik. Temukan cara yang sehat untuk mengatasi stres, seperti hadir di pengajian, meditasi, relaksasi, atau berbicara dengan orang yang Anda percaya. Fokus pada hal yang bisa dikontrol. Alihkan perhatian dari hal-hal yang tidak bisa Anda ubah. Cari dukungan emosional. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari keluarga, teman, atau profesional jika Anda merasa kesulitan mengelola emosi. Poin 6. Kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman, kondisi pertemanan, dan keluarga. Pilar ke-6 adalah kemampuan beradaptasi. Dunia terus berubah dengan cepat, termasuk teknologi, tren sosial, dan dinamika keluarga. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ini akan membantu kita tetap merasa relevan, terhubung, dan mampu menikmati hidup di era modern. Penjelasan. Tetap relevan. Beradaptasi dengan perubahan zaman membantu kita memahami dunia di sekitar kita dan tetap bisa berinteraksi dengan generasi yang lebih muda. Mempertahankan hubungan baik. Perubahan dalam kondisi pertemanan dan keluarga adalah hal yang wajar. Kemampuan beradaptasi membantu kita menjaga hubungan baik meskipun ada perubahan. Memanfaatkan peluang baru. Perubahan seringkali membawa peluang baru. Dengan kemampuan beradaptasi, kita bisa memanfaatkannya untuk hal-hal positif. Tips praktis. Terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar hal baru, termasuk teknologi dan informasi terkini. Buka diri terhadap ide baru. Bersikaplah terbuka terhadap pandangan dan cara hidup yang berbeda. Jalin komunikasi yang baik. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk beradaptasi dengan perubahan dalam hubungan. Fleksibel dan terbuka. Bersiaplah untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Poin 7. Persiapan kematian dengan husnul khotimah. Selesaikan semua urusan. Pilar ketujuh dan yang paling penting adalah persiapan kematian dengan husnul khotimah. Sebagai manusia, kematian adalah sesuatu yang pasti akan kita hadapi.
Mempersiapkan diri untuk akhirat adalah bagian penting dari menjalani hidup yang bermakna, terutama di usia senja. Ini termasuk menyelesaikan semua urusan yang mungkin menjadi beban atau ganjalan, baik urusan dengan sesama manusia maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan: ketenangan batin. Menyelesaikan urusan duniawi dan spiritual akan memberikan ketenangan batin menjelang akhir hayat. Memperbaiki hubungan, meminta maaf dan memaafkan kesalahan dengan sesama manusia adalah langkah penting. Meningkatkan ibadah, memperbanyak amal soleh, sholat sunnah dan mendekatkan diri kepada Allah adalah bekal terbaik untuk akhirat. Tips praktis: menyelesaikan utang piutang. Pastikan semua urusan keuangan dengan orang lain telah diselesaikan. Meminta maaf dan memaafkan. Jalin kembali silaturahmi yang mungkin renggang dan saling memaafkan. Meningkatkan kualitas ibadah. Perbanyak amal saleh, seperti sholat sunnah, puasa, sedekah, dan membaca Al-Quran. Berbuat baik kepada sesama. Tinggalkan warisan kebaikan dengan terus berbuat baik dan membantu orang lain. Berdoa untuk husnul khotimah. Senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan akhir yang baik. Sahabat sekalian, itulah 7 pilar penting yang dapat kita persiapkan dan miliki agar masa tua kita menjadi lebih bermakna, bahagia, dan penuh keberkahan. Ingatlah, masa tua bukanlah akhir dari segalanya, melainkan babak baru yang bisa kita jalani dengan penuh semangat dan arti. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan komen, like dan share jika berkenan.